Dan hari ini kita membicarakan tentang potensi kehutanan di Indonesia bersama mantan Menteri Kehutanan Bang Malam Sambat Ka'ban atau kita kenal dengan MS Ka'ban. Bang Ka'ban, kita tahu bahwa abang dulu kan menjadi menteri selama satu periode lah ya. Dan saya dulu kan ketika tahun 2000 kapan dulu waktu pertama 2004 keliling-keliling sama Pak SBY seluruh Indonesia, ya saya sebenarnya di situ, di tandem di situ dulunya. Nah, saya lihat juga Bang Ka'ban sering ikut bis yang yang keliling-keliling mulai dari Jawa Barat kan, kemudian sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Nah, apa yang abang lakukan, gebrakan yang kira-kira yang kami tidak tahu atau penonton tidak tahu ya, tentang abang yang lakukan untuk melakukan upaya memaksimalkan soal kehutanan Indonesia ketika itu, Bang? Ya, saya kira setiap menteri itu akan berhadapan dengan masalah yang dihadapi pada waktu itu. Waktu itu saya ditugaskan bagaimana menghadapi illegal logging yang sudah terjadi puluhan tahun dan orang skeptis semua mengatakan itu tidak mungkin bisa diatasi. Betul. Ketika saya dipanggil diundang di New York di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada satu forum. Nah, saya menegaskan bahwa tidak mungkin illegal logging itu bisa diatasi kalau pasar internasional masih mau menampung kayu-kayu ilegal. Karena ini prinsipnya sederhana, ini supply and demand saja. Indonesia supplier, tapi pasar itu demand-nya. Nah, itu waktu itu ya ada forum-forum mini, forum-forum kecil yang mereka tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu bahwa itu urusan Anda dalam negeri Anda. Wah, di situ saya naik intonasi saya naik. Saya bilang bullshit, saya bilang gitu. Bohong semua itu, kita mau perang illegal logging. Kalau masing-masing negara berpendapat bahwa illegal logging itu adalah urusan dalam negerinya. Karena ini pasar. Nah, kemudian ada yang menengahi, sehingga waktu itu kompromi bahwa perang illegal logging tidak bisa dilakukan hanya oleh kita. Karena ada negara-negara tetangga kita yang menampung dan mereka menikmati itu. Ya, mereka negaranya kecil, tapi bisa mengekspor kayu itu jutaan kubik. Nah, Singapura lah itu ya, Mak ya. Kalau dites DNA-nya itu, DNA kayunya itu pasti DNA kayu Indonesia. Saya pernah challenge mereka, ayo kita uji tes DNA. Jadi dalam debat, oleh karena itu yang kita atasi waktu itu adalah kita jangan dijadikan sebagai terdakwa padahal banyak penadah-penadah. Nah, itu dilakukan, itu lobbynya tidak sederhana, ya, karena untuk meyakinkan itu melibatkan LSM termasuk Greenpeace. Greenpeace itu saya yang undang. Dalam forum itu? Nah, dalam konteks ini untuk mengatasi itu. Dan kemudian saya diundang di forum Greenpeace di Amerika, di Perancis. Nah, sampai akhirnya dari hampir 8.000 kasus, bayangkan, illegal logging, itu hanya tinggal 270-an kasus saja. Jadi drastis sekali penurunan itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan pertama waktu itu adalah memang kita sedang dihadapkan pada isu itu. Nah, tetapi program lain yang kita kembangkan adalah bagaimana rakyat bisa menikmati. Jadi pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, itulah yang kita sebut dengan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan. Yang ini menurut saya harusnya menjadi trademark Indonesia dalam pengelolaan hutan. Jadi rakyat itu betul-betul terlibat. Ya, bila perlu dalam jangka panjang itu perusahaan-perusahaan besar yang punya jutaan-jutaan hektar itu serahkan ke rakyat. Ya, biar rakyat yang mengelola hutan-hutan tanaman itu, mereka punya industrinya. Jadi betul-betul membangun. Ya. Karena 2 juta hektar untuk satu pengusaha, satu perusahaan, saya kira itu sudah ketimpangan yang sangat luar biasa. Apalagi mereka misalnya sekarang belum nanam,
kayu-kayu yang ada di dalam itu bisa mereka pakai untuk bahan industri mereka misalnya kan. Nah saya pikir ini oke lah karena kita baru merdeka 66 tahun ya kan. Nah, tapi harus ada penataan ke depan. Jadi waktu itu saya ambil pertama revitalisasi industri kehutanan. Ya. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri karena ini menyangkut dengan Departemen Perindustrian, dengan Departemen Perdagangan dia harus ikut terlibat. Tidak bisa karena semua industri kehutanan itu selalu perizinannya ke Departemen Perindustrian. Sekarang saja misalnya, sekarang ini, kalau kabinet, saya nggak tahu kabinet sekarang ini kabinet apa? Kabinet kerja. Kabinet kerja ya, Iya. Nah, kabinet kerja. Membuka saja kesempatan untuk ekspor sound timber, begitu saya kira industri kehutanan kita itu akan terbantu. Akan terbantu. Bagaimana mungkin misalnya pengusaha kita sekarang itu mau memanfaatkan lognya, kalau diolah di dalam negeri cost-nya terlalu banyak, kutipannya terlalu banyak, kemudian harganya kurang memadai. Tapi begitu buka sound timber misalnya, walaupun mungkin pendapat ini banyak yang kurang setuju, ya, tapi saya pikir untuk mendorong industri kita, itu buka sound timber dengan SPLK, nah harganya di pasar cukup bagus, itu akan nilai ekspor kita akan naik. Dan industri kita itu bisa melakukan perbaikan teknologi. Banyak orang yang tidak tahu misalnya kita itu ada pengelolaan industri kita itu membuat frame, ya, frame itu menjadi pemegang pasar, penguasa pasar nomor 2 di Eropa. Itu di Indonesia. Indonesia. Tapi kadang-kadang ini tidak diapresiasi. Tidak diapresiasi. Nah, jadi bagaimana merevitalisasi, kemudian bagaimana memantapkan batas-batas kawasan. Konflik itu selama ini karena terjadi batas kawasan yang tidak jelas, karena dulu membuat peta itu pakai spidol. Ya, jadi peta hutan spidol. Nah, kita lihat ujung spidol itu kelihatannya kecil kan, tapi di lapangan itu bisa 1000 hektar. Iya. Bisa 1000 hektar. Nah, jadi pemantapan kawasan itu bukan hanya sekedar pasang patok-patok, tapi koordinatnya. Ya. Nah, kemudian mana kampung-kampung rakyat yang sudah ada, kalau masuk dalam konsesi, yaitu jangan dianggap punya konsesi, yaitu punya rakyat. Nah, itu perlu pemantapan kawasan namanya. Gitu. Nah, kemudian hutan kita itu kan tidak hanya hutan, tambang. Di bawahnya. Di bawah. Hampir semuanya, mau nikel, mau batu bara, emas, mau batu bara, itu dalam kawasan hutan kita. Jadi hutan itu bukan hanya kepentingan timber saja, non timbernya itu termasuk tadi. Ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman di daerah, ya, tapi saya sendiri sekarang sedang memulai, ya, karena saya melihat ada satu komoditi dari kawasan hutan itu yang juga selama ini kurang diperhatikan, tapi punya nilai ekonomi yang tinggi. Apa itu? Aren. Tadi saya katakan sagu, ya, karena sagu itu daerahnya tertentu, dan kemudian aren. Aren ini juga bisa tumbuh di mana-mana. Padahal permintaan orang terhadap gula semut atau gula aren, sekarang dunia itu memerlukan itu. Nah, kita belum membudidayakan aren. Baru kelapa. Nah, padahal cek 1 2 3. Pasti cek apa masalahnya ini? Ya, terus. Jadi nggak apa-apa, lanjut Bang. Cek 1 2 ya. Ya, jadi padahal 1 hektar aren itu hasilnya, nilai ekonominya bisa 2 kali lipat dari sawit. Aren itu? Aren. Hanya gulanya itu? Nah, di sini selama ini kita hanya melihat gulanya saja. Padahal ketika gula itu diolah, itu uapnya bisa ditampung, didestilasi, menghasilkan etanol. Nah, etanolnya itu yang selama ini terbuang ketika orang membuat gula aren. Nah, jadi kreativitas yang luar biasa. Nah, di samping saya kira
secara tradisional, ijuk segala macam itu sangat dibutuhkan. Jadi kita sering melihat hal-hal yang tradisional ini kita anggap kecil, padahal ini kalau dilakukan penelitian, karena selama ini aren itu masih orang ambil takut 7 tahun, padahal kalau di kawin silang, penelitian dilakukan terus menerus bagaimana di sagu, terus dilakukan riset oleh orang-orang Jepang. Nah ini kita kehilangan Potensi itu ya. potensi dan momentum. Bang, Nah, tapi saya sendiri sekarang sudah memulai, ya, sudah memulai menanam aren. Nah kemudian apalagi ya kan yang orang anggap bisnis yang terjadi ribuan tahun sebelum Masehi yang juga berasal dari Indonesia yang sudah dikenal oleh Fir'aun. kapur barus. Kayu gaharu. Kayu garu. Pikir kapur barus. Karena merasa abang ini dari daerah Barus, saya pikir kapur Coba barus. kayu gaharu. Hampir seluruh industri yang berhubungan dengan parfum itu butuh gaharu. Padahal gaharu ini sekarang sudah bisa ditanam dan Indonesia pegang lisensi untuk bisa memproduksi jamur gaharu. Malaysia memburu-buru ini. Waktu zaman saya itu mereka minta, saya bilang tidak bisa. Ya, ini biar Indonesia. Saya supaya pakar-pakar Indonesia, peneliti-peneliti Indonesia itu terus kembangkan ini riset di sektor jamur gaharu ini supaya ini menjadi salah satu di masa depan. Tapi sekarang saja pun kita bisa tahu gaharu dengan kelas A, ya, kelas A itu orang berani beli 300 juta rupiah per kilogram. Wah, luar biasa. Tapi orang belum sana. Padahal di sini sekarang jenis gaharunya sudah bisa ditemukan. Kemudian jamur gaharunya juga sudah ditemukan oleh ahli-ahli kita, ahli-ahli Indonesia loh. Waktu Malaysia sampai sekarang tuh ngejar itu, ya ngejar bagaimana mereka bisa dapatkan itu. Nah mudah-mudahan pemerintah masih tetap memprotek supaya ini jadi keunggulan-keunggulan Indonesia. Jadi pengembangan sektor ini yang kalau dikatakan ya apakah itu karya, tapi saya tidak pernah berpikir itu karya saya atau bukan, yang jelas saya ingin mengatakan bagaimana memanfaatkan potensi yang ada dalam hutan Indonesia untuk kemakmuran Indonesia gitu. Baik, Bang. Mantap. Jadi kita jawab pertanyaan dulu, Bang. Ini ada beberapa pertanyaan teman-teman dari daerah ini yang menanyakan lewat SMS ini. Ini dari Bandung. Jadi kalau di IBEF itu IBEF, Indonesian Islamic Business Forum, itu organisasi yang dibuat Pak Happy, dibentuk Pak Happy dan dipimpin oleh Pak Happy. Anggotanya itu tersebar hampir 50.000 di Indonesia, Bang. Intinya adalah pengusaha. Nah, berbagai kalangan, NU, Muhammadiyah, ada HMI, ada PMI, pokok semuanya lah. Ada yang pakai jenggot, ada yang enggak. Ya, saya kebetulan enggak berjenggot ini. Nah, ini ada pertanyaannya begini. Jadi kalau ada pertanyaannya, abang enggak usah perlu heran, macam-macam latar belakang ini. Bagaimana untuk mengelola hutan yang sesuai syariah? Nah, ini pertanyaan. Sementara Nabi melarang kepemilikannya secara individu dan tetap menjadi milik umum. Nuhun, Umar Fadilah dari Bandung. Gimana? Ini kalau biasanya dari HTI yang kayak begini nih. Bagaimana bentuk pengelolaan hutan secara syariah? Karena Nabi itu melarang hutan itu dimiliki secara umum, secara pribadi, tapi dikembalikan kepada milik umum. Ya begini, kita memang selama ini mungkin karena banyak belajar dari luar, jadi kita lalu mengatakan ada milik umum, ada milik private. Ya tentu jangan mentang-mentang dia menjadi milik umum lalu kita cederai. Misalnya sungai itu karena dia milik umum, maka semua orang boleh membuang apapun ke sungai. Itu kan malapetaka akibatnya. Nah, jadi menurut saya cara berpikirnya kalau kita bicara tentang dalam konteks ya bahasa agama, apa saja pun yang kita lakukan yang merusak dan menimbulkan kerugian, itu kan perbuatan yang haram. Ya kan? Jadi sederhananya kan gitu. Jadi apa saja pun yang kita lakukan dalam pengelolaan alam ini, ya, apalagi kawasan itu sudah ditentukan, ini kawasan taman nasional, ini kawasan hutan lindung, ini kawasan produksi, ini kawasan yang boleh dikonversi, ini kawasan yang boleh dipakai, gitu kan? Nah,
Sebenarnya pembuatan kawasan-kawasan itu kan untuk menjaga kepentingan secara keseluruhan. Ya seperti Taman Nasional misalnya kan. Itu memang kawasan yang memang dia harus suka nggak suka harus dipelihara. Karena dia memberikan manfaat yang langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan. Kehidupan itu bukan hanya manusia, termasuk satwa-satwa dan sebagainya, itu taman nasional. Kalau hutan lindung itu memang fungsi lindung untuk manusia, terutama cadangan air. Coba kita lihat sekarang nih, akibat penambahan kawasan hutan lindung di wilayah Jawa Barat, ya kan begitu hujan 20 menit saja, itu air sungai langsung naik, banjir langsung cepat datang. Kenapa? Karena tidak ada yang menahan. Nah ini kenapa? Berarti kita sudah melanggar satu sistem alam yang kita sebut sunatullah itu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana supaya baik, nah apapun dia dalam konteks kawasan, dalam konteks hutan ini, saya tidak punya ilmu lain terkecuali memang dia harus ada intervensi dengan penanaman. Penanamannya itu jangan hanya sekali, tapi penanaman itu harus rutin dari waktu ke waktu. Contoh yang paling kelihatan itu saya melihat Kota Bogor. Kota Bogor itu kalau kita lihat di beberapa jalan-jalan utama, itu tanaman kayu mereka itu mulai yang sudah umur 40 tahunan, yang diameternya sampai 1 meter, sampai yang baru tanam tahun kemarin. Itu terus mereka lakukan tiap tahun. Jadi di wilayah itu ya satu contoh gitu bahwa kawasan hutan kita terus memang harus ditanam. Jadi bagaimana itu harus kita pelihara. Saya juga pernah dan sekarang mereka senyum-senyum ketika ada pengantin mereka minta bantu sama saya, bilang saya tidak bisa bantu Anda kecuali bibit pohon jati. Bila perlu Anda waktu nikah itu ijab kabulnya maharnya itu pohon jati. Waktu itu masyarakat di sekitar tuh heran. Apa-apaan kok maharnya pohon jati? Gitu kan? Nah, begitu dijelaskan bahwa ini pohon jati ini bibitnya kelihatannya murah, ya kan? Tapi nanti kalau ditanam, waktu itu langsung kita pengantin-pengantinnya itu ikut nanam, ya. Ketika dijelaskan ini dalam tempo 7 tahun kalau dia mau sampai anaknya SMP, SMP kan berarti umur 13 tahun. Itu satu pohon jati yang dia tanam tuh minimal harga 1 juta satu pohon. Ketika anaknya sudah SMP. SMP. Jadi pada saat dia dari 500 pohon, kita katakan yang tumbuh hanya 50%. Masih ada 250. Berarti saya bilang dia sudah punya stok 250 juta dan itu bisa kuliah sampai S2. Begitu dijelaskan begitu, rame-rame penduduk datang, Pak kami juga mau. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi si pengantin sekarang tuh ketika ketemu saya, gimana pohon jatinya? Mantap Bang. Oke, Bang, masih mantap. Tapi apa Bang, ini untuk di bagian ujung pembicaraan kita ini, apa saran-saran Abang buat para pengusaha kita, terutama pengusaha menengah dan pengusaha kecil berkaitan dengan kehutanan. Kalau pengusaha besar kan mereka Bang sudah jadi pemain. Ya, jadi saya pikir begini, pengusaha-pengusaha kita jangan menjauhi sektor kehutanan ini. Oke. Ya, jadi ini bisnis yang sebenarnya resourcesnya adalah renewable. Artinya dia bisa diperbaharui terus menerus, sustain, dan jangan lupa semakin maju sebuah negara itu mereka semakin butuh bahan-bahan yang bersumber dari hutan ini karena eksotik. Ya. Kayu. Ya. Kayu ini eksotik. Nah oleh karena itu saya anjurkanlah, saya ajak untuk bagaimana memanfaatkan semua kawasan. Ya kerjasama, ya apa di Kalimantan, di Papua, di mana. Tapi ini saya katakan bisnis yang betul-betul sustain ke depan dan orang butuh kapan saja. Oke. Nah contoh tadi, saya sebut katakanlah yang saya kagumi misalnya seperti Finlandia dengan hampir 90 jutaan kubik kemudian. Sementara negara itu sendiri pun tiap tahun kekurangan. Kayunya sendiri. Oke. Jerman kekurangan juga. Artinya bagi para pengusaha jangan meninggalkan sektor ini. Sektor ini sangat prospektif. Nah apalagi misalnya ke bidang-bidang yang tadi belum ditekuni. Seperti gaharu. Ya kan? Gaharu. Ini kan turunan industri gaharu itu luar biasa.
Kenapa kiblat parfum harus ke Eropa? Padahal bahan baku gaharunya di sini. Ada di sini. Kenapa kita tidak mulai masuk mengembangkan riset-riset? Jadi para pengusaha juga harus kerjasama dengan perguruan tinggi yang melakukan riset-riset terhadap produk-produk kawasan, produk-produk hutan. Oke. Belum lagi nanti kita cerita tentang non-timber, ya bagi berapa puluh ribu biodiversity yang itu herbal itu punya nilai obat-obatan yang belum kita kembangkan. Oke. Dan sementara Cina, ya kan, Cina selalu memburu itu. Ya, jadi saya melihat bahwa di depan kita itu banyak, tapi memang butuh waktu, perlu kerjasama karena hasil-hasil hutan ini dia harus kerjasama dengan lembaga riset. Jadi pembangunan hutan Indonesia itu harus dengan riset yang terus-menerus, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan juga kerjasama dengan pengusaha. Ya, kalau saya berpikir ke depan, industri-industri yang sekarang punya lahan yang luas-luas itu harus dikembalikan kepada masyarakat, mereka punya industrinya, jadi ada take and give yang kuat. Kalau sekarang ini kita bisa melihat pengusaha-pengusaha besar yang memiliki kawasan yang sangat luas-luas itu hanya menguntungkan diri mereka, masyarakat tidak terlalu banyak mendapatkan efek multiplier terkecuali hanya kecil-kecil saja prosentasenya. Tapi kita ke depan kalau mau membangun rakyat itulah yang harus berikan kesempatan menguasai lahan itu. Ini. Oke, baik. Bang Kaban, luar biasa, banyak sekali yang dieksplorasi. Jadi bagi teman-teman yang bermain, mulai ingin melirik sektor ini, ternyata banyak yang belum terungkap di balik apa yang namanya hutan itu. Yang kita tahu selama ini bahwa hutan kita itu adalah seolah-olah harus dijaga, nggak boleh ada penebangan, diekspos besar-besaran oleh media ketika hutan kita ditebang. Tapi nggak pernah diberitakan misalnya bagaimana ketika Bang Kaban berhasil mengurangi demikian banyak illegal logging ketika hadir dalam sebuah forum di New York tadi. Ini tidak terungkap ke publik sebenarnya. Nah, bagi teman-teman semua tentu mudah-mudahan pembicaraan ini menjadi perbincangan yang memberikan inspirasi kepada kita semua sehingga kita bisa mengambil pelajaran untuk kita ke depan, untuk membangun diri, membangun daerah, membangun keluarga, membangun perusahaan sekaligus membangun agama dan bangsa kita. Bang Kaban, terima kasih atas perbincangannya sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya dan mewakili teman-teman semua kita harus terima kasih kepada Bang Kaban dan jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah break asar, kita sholat asar sampai pukul 16:15. Baik, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Baik. Makasih Bang.